Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sains Data A2, Sains Data Consulting untuk kami ingin memaparkan terkait proposal proyek data science solusi untuk masalah lost mail. Boleh di next slides? Boleh di next slide? Untuk anggota dari kelompok 2 itu ada dari Zidan Aditya Mahardika dengan NIM 086, terus Vicky Dwi Tania dengan NIM 030, Nisrina Hairunisa dengan NIM 097, Ulfi Azahra dengan NIM 109, Dita Mega Zakaria 019, Imade Dharma Satya Mulyawan dengan NIM 063, dan Muhammad Rajif Al-Fariki dengan NIM 3008. Mungkin boleh langsung di next saja. Em, Kelompok kami, yakni kelompok 2, mengangkat case study yang berjudul Last Mail, di mana distributor Miss and Magazine mengalami kesalahan pengiriman akibat nomor perutan zip 4 plus yang salah. Hal ini menyebabkan pelanggan menerima majalah yang tidak sesuai dan tidak diinginkan, serta distributor mengalami kerugian finansial dan meningkatkan ketidakpuasan pelanggan yang berpotensi menurunkan jumlah pelanggan terhadap magazine Miss N. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan data science digunakan untuk mengestimasi jumlah massa yang tidak terkirim, mengidentifikasi pola kesalahan pengiriman, dan memprediksi resiko kesalahan di masa depan, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang baik untuk pengiriman. Dampak dari kesalahan atau kesalahan routing ini, yakni kerugian finansial yang tadi sudah disebutkan bahwa pengiriman tidak efisien meningkatkan biaya operasional serta ketidakpuasan pelanggan karena banyaknya majalah yang nyasar ke alamat yang tidak seharusnya. Lalu ada potensi kehilangan pelanggan yang merupakan imbas dari ketidakpuasan pelanggan itu sendiri, yang jika tidak diperbaiki, kesalahan ini bisa menyebabkan pelanggan berhenti berlangganan. Tujuan mengurangi kesalahan pengiriman majalah dengan memanfaatkan analisis data dan machine learning. Sedangkan output yang diharapkan itu ada 4. Yang pertama, estimasi proporsi majalah yang tidak terkirim. Yang kedua, identifikasi wilayah dengan risiko kesalahan pengiriman tinggi. Yang ketiga, rekomendasi sistem perutaian yang lebih efisien. Dan yang terakhir ialah dashboard monitoring real time untuk pengiriman. Adapun problem yang didapatkan dari topik ini yaitu faktor penyebabnya. Yang pertama, kesalahan dalam nomor perutaian zip plus 4, sistem rute pengiriman kurang akurat. Yang kedua, kurangnya validasi data, yaitu data alamat pelanggan tidak selalu diperiksa ulang, dan selanjutnya ketidakefisienan rute pengiriman tidak dioptimalkan berdasarkan pola historis kesalahan. Selanjutnya, tantangan dalam penyelesaiannya yaitu yang pertama, volume data yang besar dari berbagai sumber. Yang kedua, sulitnya mengidentifikasi pola kesalahan secara manual dan keterbatasan dalam monitoring real time. Oke, selanjutnya yaitu metodologi. Di sini yang pertama yaitu pasti data collection dan preprocessing, yaitu mengumpulkan data historis pengiriman seperti alamat pengiriman, kode pos, dan status pengiriman. Kemudian membersihkan data dan menangani data yang hilang atau tidak valid agar tidak terjadi bias saat pengolahan. Yang kedua yaitu eksplorasi data analisis, yaitu memvisualisasikan pola kesalahan pengiriman menggunakan visualisasi seperti heatmap dan clustering. Kemudian mengidentifikasi wilayah dengan risiko pengiriman yang paling tinggi. Next. Kemudian membuat model machine learning. Di sini membuat model untuk memprediksi risiko kesalahan pengiriman. Adapun modelnya yaitu seperti logistic regression, decision tree, random forest, dan XGBoost. Output yang diharapkan yaitu probabilitas keberhasilan pengiriman berdasarkan alamat dan kode pos.
Kemudian mengoptimasi rute pengiriman dengan menggunakan optimasi linear programming untuk menentukan rute terbaik, yaitu rute yang tercepat dan tepat. Kemudian yang keempat yaitu real-time monitoring atau dashboard. Membuat dashboard yang interaktif, bisa menggunakan Tableau atau Power BI untuk memantau status pengiriman. Dan yang paling penting yaitu memberikan insight kepada manajemen untuk melakukan perbaikan operasional. Dan untuk penyelesaian pendekatan menggunakan pendekatan statistik, langkah yang pertama bisa kita lakukan itu perencanaan survei. Di mana untuk merencanakan survei, langkah pertamanya adalah stratifikasi berdasarkan jumlah majalah salah alamat di setiap kantor pos. Langkah kedua, pengambilan sampel acak untuk mengurangi variansnya. Kemudian langkah ketiganya, menggunakan standar error yang ditargetkan antara 2,5% sampai 5% dengan ukuran sampel yang disesuaikan. Kemudian, menggunakan two-stage sampling untuk evaluasi setelah 100 kuesioner pertama. Untuk langkah kedua, yaitu desain kuesioner, di mana yang pertama, di mana yang pertama eh, kita menggali informasi tentang penanganan majalah salah alamat. Kemudian, langkah kedua ditujukan kepada manajer pengiriman ataupun petugas seniornya. Dan ini adalah contoh pertanyaan kuesionernya, di mana pertanyaan pertama itu are you familiar with the specific problem? Yes or no. Kalau misalnya jawaban satu dari pertanyaan pertama itu adalah no, maka akan menuju ke pertanyaan keempat. Jika jawaban dari pertanyaan satu adalah yes, maka akan menuju ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan keduanya, do you remember what you did with the mail? Yes or no? Jika jawaban dari nomor dua ini no, maka akan pergi ke pertanyaan nomor 4, dan jika jawaban dari question 2 ini yes, maka akan pergi ke pertanyaan nomor 3. Dan untuk question 3, itu what proportion was, ada pilihan A, B, C, yang A itu delivered to the correct address, yang B return to the sender, yang C dispose of, dan N. Begitu pula dengan question 4. What would you have done if you found such mail? Jawabannya ada A, B, C, D, yang A deliver it to the correct addresses, B. Return it to the sender. C. Dispose of it. And D. I do not know. Dan M. Pertanyaannya setelah selesai sesuai dengan jawaban nomor satu, kemudian dilanjutkan ke jawaban nomor dua, kemudian diarahkan ke jawaban nomor tiga ataupun empat. Dan hasil dari data kuesioner ini akan dibagi menjadi dua, yaitu data respon survei serta data informasi sampel survei. Dan untuk variabel yang digunakan pada data informasi sampel survei, di antara lain ada group, yaitu grouping variable for post office zip code, kemudian ID, yaitu post office zip code-nya, X itu adalah number of magazine yang sent to ID, jadi jumlah dari majalah yang berhasil dikirimkan, dan juga state itu adalah state code atau postal code atau zip code. Kemudian pada tahap ketiga yaitu analisis data. Jadi data yang kita miliki ini dapat diproses dengan perangkat lunak statistik seperti SAS. Dan berikut ini ada contoh kode dari SAS yang dapat digunakan untuk processing data kita. Kode tersebut itu digunakan untuk memastikan bahwa jika salah satu variabel seperti question 3A, question 3B, atau question 3C memiliki nilai, maka nilai lainnya tidak boleh kosong. Jika semua nilai kosong dan Q4 juga kosong. Kemudian setelah itu dapat dilakukan analisis frekuensi respon dan estimasi proporsi majalah yang terkirim. Kemudian yang keempat yaitu membuat laporan akhir yang berisikan ringkasan proporsi majalah yang terkirim, dikembalikan atau dibuang. Respon langsung dibandingkan dengan hipotesis untuk meningkatkan akurasi estimasi. Next.
Untuk selanjutnya, manfaat dalam bisnis yaitu akurasinya ini bisa lebih tinggi dengan menggunakan model prediktif yang dapat mengurangi kesalahan pengiriman. Lalu efisiensi operasional, yang mana rute pengiriman ini dapat lebih optimal dan mengurangi biaya. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana pengiriman ini bisa lebih akurat dan pelanggan juga menjadi lebih puas. Lalu yang terakhir, solusinya itu scalable, yang mana dapat diperluas ke wilayah atau bisnis lain. Bisa next. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dengan melalui pendekatan data science yang telah kita bahas seluruhnya, di mana Miss and Magazine ini dapat mengurangi kesalahan pengiriman, menghemat biaya operasional, dan juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.